Orang ini sebar duit di bawah tanah. Siapa yang buat dia cuan lebih banyak? Bimo menjadi pialang saham segera setelah dia lulus. Gaji 30 juta sebulan. Komisi masih belum dibatasi. Baru saja mendapat kasus besar 5 triliun. Langsung tinggal di mansion, mengejar cewek cantik. Tapi jangan lihat masa terang Bimo sekarang. Ketika baru pertama kali kerja, di seluruh perusahaan dia juga trader pemula terburuk. Seorang pemula, bagaimana cara terbang ke langit? Mari kita bicara tentang pekerjaan seorang trader. Pasar saham buka pukul 9. Tunggu pelanggan menelpon. Beli dan jual saham atas permintaan pelanggan. Dapatkan komisi. Bisa dilihat tinggi. Terus terang. Itu hanya operator robot. Rekan-rekan dengan panik menempatkan pesanan. Bagaimana dengan Bimo? Dia hanya menatap kosong pada orang lain. Pasar tutup pukul 3 sore. Semua orang cuan berat. Hanya dia. Tidak menghasilkan sepeser pun. Tidak bisa apa-apa. Maka hanya dapat mengikuti pemimpin tim untuk kejar omset. Melakukan hal ini, kamu harus mengingat setiap kata yang dikatakan klien. Mungkin itu masa depan pasar saham. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia juga membeli pemantik api rekaman. Tapi meski begitu, dia masih tidak bisa membuat pesanan. Perusahaan hanya dapat merekrut lebih banyak. Pemula itu tampan. Belum lagi, kuncinya adalah memiliki keluarga yang terpandang. Hubungan dinamis dapat melengkapi indikator. Lihat lagi, Bimo. Orang tua adalah petani. Ayah baru saja didiagnosis menderita kanker. Tidak ada lagi omset lagi. Sumber penghasilan akan hilang. Jangan bilang mau obatin ayah lagi. Akhirnya ada pelanggan yang mau order. Tapi dia mendengar jual sebagai beli. Biarkan perusahaan kehilangan 5M dengan sia-sia. Serangkaian pukulan. Bimo hanya bisa minum. Semua orang datang untuk membujuk. Hanya kepala bagian Sandi yang bijaksana. Dia traktir Bimo sendiri pergi pijat. Jika ada kesempatan sekarang, dapat menghasilkan uang 1000 kali lebih banyak daripada yang kamu lakukan sekarang. Apakah kamu bersedia melakukan apa saja? Ternyata ada ahli di belakang Sandi. Dapatkan informasi pasar saham yang akurat. Dia berkata pertama kali dia bekerja dengan ahli. Langsung menghasilkan 80M penuh. Sekarang tidak cukup orang. Lihat Bimo tidak ada latar belakang dan sangat perlu uang. Baru ingin suruh dia ikut. Bergabung saja. Jam tangan emas besar. Jam tangan emas besar kartu hitam besar. Semua milikmu. Bagaimana Bimo bisa menolak ini? Pria misterius itu berhati-hati. Hubungi hanya melalui telepon umum. Bimo mengikuti petunjuk sepanjang jalan. Akhirnya bertemunya. Tak duga hal yang akan lakukan sederhana. Dia memberi Bimo ponsel. Katanya ponsel hanya akan berdering sekali sebelum pembukaan. Apa yang akan saya katakan kemudian? Apa yang kamu lakukan? Telepon berdering. Tapi instruksi dari pria misterius itu luar biasa. Dia meminta Bimo menggunakan harga satuan yang sangat rendah. Menggantung pesanan pembelian 5 triliun. Lelucon. Siapa yang akan menjual saham mereka begitu murah? Tidak bisa membelinya. Tapi dia hanya menutup telepon di sini. Seseorang di sana mengklik tombol yang salah. Benar-benar terjual 5T dengan harga satuan terendah. Setiap idiot tahu ada masalah. Tapi melihat komisi yang harus dibayar, Bimo patah hati. Misi baru pria misterius kembali. Kali ini permintaannya lebih aneh lagi. Dia membiarkan Bimo mencetak 8.000 pesanan. Membeli saham satu perusahaan. Bimo segera memesan dengan panik. Suara transaksi berhasil menghancurkan seluruh perusahaan. Kali ini bahkan bos tidak bisa duduk diam. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Pria misteri menjamin. Sama sekali tidak ada masalah dengan transaksi. Pedagang pertama menjual saham. Sudah meninggalkan negara tanpa cek berita apapun. Transaksi kedua. Pelanggan yang memesan juga menggunakan nama palsu. Selama Bimo bersikeras, sell buy sesuai permintaan pelanggan. Sama sekali tidak akan ada masalah. Bimo dapat yakin untuk trade secara royal. Dia segera pindah dari rumah sewaan kecil. Menginap di mansion bertingkat tinggi. Cewek cantik juga mengaguminya. Secara sukarela meninggalkan nomor telepon. Dia juga akhirnya punya uang mengirim ayahnya ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi Bimo hanya peduli menikmati. Tapi lupakan transaksi abnormal besar ini. Bagaimana mungkin bersembunyi dari pihak berwenang? Segera, dia menjadi sasaran penyidik.